Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Susanti Ari, biasa disapa Santri. Saya mahasiswa dari Universitas Flores, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas D. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage yang berlianat tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini dianut oleh Thorndike, Waston, Hull, Gotthard, dan Skinner. Teori ini terdiri lagi atas 3 teori, yaitu teori koneksionisme, teori pengkondisian klasik Ivan Pavlov, dan teori perilaku respon. Teori koneksionisme merupakan cara memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Demikian juga pada pembelajaran anak usia dini. Percobaan para ahli untuk teori koneksionisme yaitu meletakkan seekor binatang dalam sebuah problem atau kotak dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa hingga memungkinkan percobaannya dilaksanakan secara eksperimen untuk melihat apakah si binatang ini membuat respon tertentu, yaitu melarikan diri. Waktu yang digunakan binatang tersebut untuk memecahkan masalah sebagai sejumlah kesempatan binatang untuk memecahkan masalah. Setiap kesempatan sebuah trial dan trial dikode exit yang benar. Semakin banyak kesempatan yang dipakai binatang, semakin cepat masalah dipecahkan. Hukum yang dihasilkan oleh teori koneksionisme. Yang pertama, hukum of ready atau hukum kesiapan. Ketika seseorang dipersiapkan untuk bertindak, maka melakukan tindakan merupakan imbalan sementara. Tidak melakukan merupakan hukuman. Hukum ini terdiri atas 3 catatan, yaitu ketika satu unit perilaku siap dilakukan, perilaku tersebut memuaskan. Yang kedua, jika satu unit perilaku siap untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan, maka akan terganggu. Yang ketiga, jika satu unit perilaku tidak siap dilakukan dan dipaksa untuk melakukan. Yang kedua, hukum law of action atau hukum latihan. Koneksi antara kondisi dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, dan akan menjadi lemah karena kurang latihan. Dalam belajar, pelajar perlu mengulang-ulang bahan pelajaran. Semakin sering suatu pelajaran diulangi, semakin dikuasai pelajaran tersebut. Hukum ini mengandung 2 hal, yaitu hukum kegunaan. Sebuah respon tersebut terhadap stimulus memperkuat koneksi keduanya. Respon dalam hal ini adalah latihan tersebut. Yang kedua, hukum ketidakgunaan. Ketika respon tidak diberikan terhadap stimulus, kekuatan koneksinya menjadi menurun. Yang ketiga, hukum law of effect atau hukum akibat. Kegiatan belajar yang memberikan efek hasil belajar yang menyenangkan cenderung akan diulangi, sedangkan kegiatan belajar yang memberikan efek hasil belajar yang tidak menyenangkan akan dihentikan. Dalam pelajaran hukum ini bisa ditetapkan dengan pemberian reward and punishment. Contoh nyata teori koneksionisme. Metode pembelajaran tugas. Metode latihan akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mengetahui atau mendapat stimulus sehingga respon yang diberikan akan lebih banyak.
Aplikasi teori dalam pendidikan. Teori koneksionisme merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Teori koneksionisme memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Demikian juga pada pembelajaran bahasa anak usia dini. Yang kedua, teori pengkondisian klasik Ivan Pavlov. Teori pengkondisian klasik adalah proses di mana rangsangan yang terjadi secara alami dipasangkan dengan rangsangan di lingkungan, dan sebagai akibatnya, rangsangan lingkungan pada akhirnya memunculkan respon yang sama dengan rangsangan alami. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Adapun refleks alami yang muncul merupakan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Hukum pembelajaran dari eksperimen dari teori pengkondisian klasik Ivan Pavlov mengatakan bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lebih dari rangkaian refleks-refleks terkondisi. Refleks-refleks tersebut terjadi setelah adanya proses pengkondisian. Contoh nyata, banyak pelatih anjing menggunakan teknik pengkondisian. Teknik-teknik ini juga berguna untuk membantu orang mengatasi fobia dan masalah kecemasan. Terapis mungkin misalnya berulang kali memasang sesuatu yang menimbulkan kecemasan dengan teknik relaksi untuk membuat asosiasi. Aplikasi teori pengkondisian klasik Ivan Pavlov dalam dunia psikologi, hal ini bisa dijelaskan dengan teori klasik dari Ivan Pavlov. Klasik kondisional adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat dimunculkan. Yang ketiga, teori perilaku respon. Teori perilaku respon merupakan teori belajar yang berusia paling muda dan masih sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi belajar. Percobaan teori perilaku respon ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Ahmad Subandi. Perilaku respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran sikap dan perilaku sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku akan perbuatan seseorang. Hukum yang dihasilkan dari teori perilaku respon, ada 4 hukum dalam teori respon, yaitu pertama, hukum kesiapan. Menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari adanya tidaknya kesiapan. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Hukum ini menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang. Sebaliknya, hubungan stimulus respon akan semakin lemah manakala tidak pernah diulang, maka akan semakin dikuasai pelajaran tersebut. Ketiga, hukum efek. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkannya.
Hukum yang keempat, hukum sikap, yaitu hubungan stimulus dan respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Contoh nyata dari teori perilaku, seorang siswa yang meninggalkan kebiasaannya terlambat mengumpulkan tugasnya. Aplikasi teori perilaku respon. Teori belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati, yang terjadi melalui stimulus respon yang disertai dengan penguatan menurut prinsip-prinsip mekanik. Teori belajar lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Sekian materi yang saya bawa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang menyenang. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.